wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah Pasha Islami bersama rekan saya Ilham Naufal Fadlullah. Kami akan mempresentasikan artikel berjudul Analisis Putusan MK Nomor 35 PUU X 2012. Diskriminasi hutan adat perbandingan Kanada 2014 sebagai model global progresif. Artikel ini membahas pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat di Indonesia yang mengalami perubahan penting setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU 2012. Sebelum putusan tersebut, hutan adat dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara berdasarkan Undang-Undang Kehutanan. Hal ini mengakibatkan hak wilayah masyarakat adat terabaikan padahal telah dijamin dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK 35 2012 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Terima kasih. Saya Ilham Naufal Fadlullah. Berdasarkan artikel ini, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas putusan MK nomor 35 2012 dalam konteks hukum agraria nasional serta membandingkannya dengan putusan Tashikolotin Nation v British Columbia tahun 2014 di Kanada yang dianggap sebagai model global progresif dalam pelindungan hak tanah adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum nasional dan internasional seperti Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Undang-Undang Ketuhanan, dan United Nations Declaration on the Rights of Religious Populations atau UNDRIP. Kerangka analisis yang digunakan meliputi prinsip keadilan, non-diskriminasi, berlanjutan, lingkungan, dan pengakuan hak masyarakat adat. Selanjutnya, artikel ini menunjukkan bahwa meski putusan MK 35 2012 bersifat progresif, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Berbagai hambatan masih terjadi seperti birokrasi yang lamban, tumpang tindih kewenangan antar instansi, serta pendekatan administratif yang rumit. Akibatnya, banyak komunitas adat masih mengalami kriminalisasi dan konflik agraria, khususnya di wilayah Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Pengakuan formal atas hutan adat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perlindungan substantif karena belum adanya mekanisme berbasis hak, termasuk penyelesaian sengketa dan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks global, artikel ini membandingkan putusan MK nomor 35 2012 dengan putusan Tashikolotin Nation British Columbia tahun 2014 di Kanada. Putusan tersebut secara tegas mengakui aboriginal titel atas wilayah adat secara eksklusif, mekup hak menentukan penggunaan tanah, memperoleh manfaat ekonomi, dan serta mewariskan wilayah kepada generasi berikutnya. Berbeda dengan Indonesia, Kanada merupakan prinsip free, prior, and environment concept epic yang mewajibkan negara melakukan konstitusi dalam memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum melakukan intervensi terhadap wilayah adat. Pendekatan ini mungkin pengelolaan bersama atau job management yang terbukti mampu mengurangi konflik serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi hukum agraria. Beberapa langkah yang ditekankan dalam antara lain integrasi FPIC dalam perizinan kehutanan, pembentukan lembaga mediasi agraria independen, penguatan skema co-manajemen, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif berbasis GIS. Tanpa reformasi tersebut, putusan MK 35/2012 beresiko hanya menjadi kewenangan simbolik, sementara diskriminasi struktural terhadap masyarakat adat tetap berlanjut. Sebagai penutup, artikel ini menyimpulkan bahwa putusan MK 35/2012 merupakan tonggak penting dalam pengakuan hutan adat di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi. Sebaliknya, model Kanada melalui putusan Cecil-Court 2014 menunjukkan bahwa pengakuan hak adat yang disertai kewajiban negara FPIC dan pengolahan bersama mampu mewujudkan keadilan agraria yang lebih substantif. Demikian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya.